Salam Bapak Ibu, salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita renungkan sedikit dari firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hari ini kita akan dibukakan dan dimengertikan akan isi dari firman Tuhan. Kalau kita hari ini berharap sekali supaya keadaan menjadi pulih, keadaan menjadi normal kembali, keadaan bisa seperti semula dan beraktivitas lebih baik. Dan banyak orang yang sudah berdoa, bahkan berpuasa untuk bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, sehingga keadaan menjadi lebih baik. Namun perhatikan satu hal yang tidak bisa kita halang-halangin, yang tidak bisa kita mengerti akan kuasa Tuhan, yaitu tentang murka Tuhan. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikan tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa pada satu sisi ada yang dinamakan murka Tuhan. Murka Tuhan itu di sini di firman Tuhan dikatakan tempatkanlah murka Tuhan. Artinya kalau kita mau berdoa sepanjang-panjang apapun, segiat-giat apapun, bukan berarti kita tidak berdoa, kita harus terus berdoa. Tetapi menempatkan murka Tuhan artinya membiarkan Tuhan melakukan keinginannya. Membiarkan Allah melakukan apa yang menjadi hasratnya. Artinya tempatkan murka Tuhan adalah memberikan seluas-luasnya apapun yang akan Tuhan buat atas bumi ini, atas hidup kita. Jadi kalau virus corona ini masih ada sampai sekarang, bukan saja di bumi Indonesia ini, bahkan masih meluas sampai ke seluruh penjuru dunia, artinya itu benar-benar memang murka Tuhan. Benar-benar memang Tuhan sudah marah, Tuhan sudah murka. Artinya tempatkan saja murka Tuhan itu pada porsinya. Biarkan murka Tuhan itu terus melakukan kehendak Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Kekuasaan Tuhan itu tidak bisa dihalang-halangin oleh manusia manapun. Bahkan kalau Tuhan sudah marah, seluruh bumi ini akan bergoncang. Seluruh bumi ini akan bergemetar. Dan orang akan melihat dan takut. Jadi biarkan saja, jangan kita membatasi pikiran kita dengan mengatakan, Tuhan apa yang sudah saya lakukan, apa yang terjadi sekarang ini. Tetapi berikan tempat pada murka Allah. Artinya biarkan Tuhan melepaskan amarahnya, Tuhan melepaskan hasratnya di dalam menghadapi manusia ini. Karena mungkin manusia itu bebal. Karena itu mungkin manusia itu berdosa. Karena manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah sehingga Tuhan murka. Manusia mungkin sudah ditegur sudah jauh-jauh hari. Manusia itu sudah diperingatkan jauh-jauh hari. Tapi manusia itu hidup terus dalam dosa. Seperti dalam Roma 2 ayat 5 dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, murka Tuhan itu ada sebab akibatnya. Karena kita orang-orang dunia, manusia-manusia yang tidak mengindahkan akan perintah Tuhan, yang tidak mengindahkan akan
peraturan Tuhan, sehingga akan menimbun murka Tuhan. Orang dibilangin suruh bertobat, nggak bertobat. Orang dibilangin suruh berbalik kepada Tuhan, nggak berbalik. Maka timbullah murka Tuhan. Murka Tuhan bisa melewat apa? Bisa melewat gunung berapi, bisa gunung berapi meletus, bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa penyakit sampar, bisa melalui alam apa saja. Dan kalau Tuhan sudah murka, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kita dapat berbuat adalah kita bertobat. Kita bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan buru-buru minta dihentikan murka Tuhan itu. Murka Tuhan tempatkan pada porsinya. Artinya biarkan Tuhan murka. Karena memang itu sudah akibat daripada dosa-dosa manusia. Yang perlu manusia lakukan adalah mulai bertobat. Mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan melihat pertobatan manusia, Tuhan melihat manusia itu kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan surut murkanya. Tuhan akan berbalik, bukan saja memurkai, tapi akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, meminta untuk dihentikan sebuah penyakit ini boleh. Tetapi kita harus menyadari sampai di mana murka Tuhan itu. Yang perlu kita sikapi adalah bertobat dari cara hidup kita yang sia-sia. Seperti bangsa Nineve yang bertobat. Bertobat, Bapak Ibu. Jadi bukan meminta dulu. Tempatkan murka Tuhan pada porsi yang semestinya. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ya. Karena Tuhan sudah melindungi setiap orang-orang yang percaya. Seperti dari 1 Tesalonika 5:9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya, dan hidup melakukan firman Tuhan, kita akan beroleh keselamatan. Kita terhindar dari murka Tuhan. Itu penting. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, punya iman yang baik, hidup melakukan kehendak Tuhan, menjauhi dosa, kita tidak ditimpa oleh murka Tuhan. Jadi kita nggak usah takut dan khawatir, nggak usah cemas dan gentar. Kalau murka Tuhan hari ini masih ada, biarkan saja. Artinya memberikan tempat kepada murka Tuhan. Supaya murka Tuhan ini dipetik hasilnya, supaya orang-orang bisa berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Dan hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau orang-orang ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab yang melindungi setiap orang percaya adalah Yesus. Ya, terhindar dari murka Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berdoa boleh, memohon boleh. Tetapi siapa kita? Tempatkan kita pada porsi bahwa apakah kita sudah melekat pada Tuhan? Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan? Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan melindunginya. Jadi biarkan murka Tuhan itu terjadi sampai surut murkanya atas orang-orang yang mau bertobat. Jadi yang dibutuhkan oleh manusia adalah apa? Supaya murka Tuhan surut adalah pertobatan. Jangan hidup dari dosa, hidup dari pertobatan. Karena murka Tuhan bisa menimpa siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.